Oke, siap Umen dan Kumenku. Selalu sehat, sukses, bahagia. Kita mau sowan ke Raja Travel. Nggak usah jauh-jauh, 3 menit aja udah sampai gue. Aman ya, jangan lupa ya. Follow Instagram gue. Subscribe YouTube, semoga kalau ada masukan, saran kritik, komen aja. Oke, kita langsung jalan. Kemarin saya udah sampai di Raja Travel, cuma jalan kaki. Raja Travel, cuma jalan kaki dari kantor gue, bos. Oke, kita lihat. Mana nih bosnya nih? Kita mau cari bosnya. Bisa dipanggilin? Oh, di sini. Kita langsung aja, nggak usah malu-malu. Ya, masuk. Weh, siap. Wih, ngeri. Iya. Nanti kita mau wawancara. Siap. Ini kok artistik ya? Iya, Cak. Oh, ini sebenarnya rajin sholat nih beliau ini. Biar rezekinya lancar. Rezekinya lancar di sholatin. Oke. Boleh kita diajak-ajak keliling nih? Boleh, lanjut Kak. Nah, ini kompronya nih ya, keren ya. Ini zaman bagus loh bikinnya nih. Ini waktu trip pertama kemarin. Sama tim Leslar, sama Scarlett, sama company-company lain. Jadi ini 2 lantai ya. Lantai 2 masih di... Lantai 2 masih renovasi. Ya. Tapi ini sangat artistik ya. Ya, biar suasana kantor ini kayak kita lagi nongkrong di kafe atau apa. Oke, ini timnya ya. Nggak terlalu tegang. Nah, ini langsung masuk YouTube saya, kamu terkenal nih. Nah, ini tim-tim. Tim ya. Jadi tim apa aja nih? Ini ada manajer tour kita. Ini ticketing, ini tim finance, tim accounting. Leo nih? Nah, itu. Ini lihatnya sering lihat di TV saya. Iya, ini kan biasa di FTV. Oh iya? Iya. Wah, jadi mantap ini ya. Mantap. Jadi kita langsung bikin konten nih ya. Langsung. Makasih ya. IG-nya apa IG-nya, Ci? Oh, Extin ini yang terkenal loh ini. Oke ya, thank you ya. Siap, Umen dan Kumenku. Jadi hari ini saya sowan di Raja Travel. Kita mau sharing-sharing bisnis. Tapi sebelum jangan lupa loh, teman-teman ini, Umen dan Kumenku, bantu saya dong. Ini view-nya kecil. Nah, jadi ya kan ketawa nih. Tamu sahabat saya Randy Permana. Ren. Siap, Cak. Terima kasih nih. Tapi sebelum saya mau ngobrol-ngobrol bisnis tentang Raja Travel, boleh nggak profil kamu nih? Kan kita kenal gara-gara kita lukisan. Tapi setelah itu kamu mampir sama Cak Tom ya? Iya. Tapi aku minta tahu profil kamu awal-awal tuh. Siapa sih kamu itu? Saya lihat ada gondrong, apa penyanyi atau apa sih? Iya. Oke, Cak Bas, terima kasih. Hari ini sudah mau sowan di gubuk kami Raja Travel. Ya, kondisinya seperti ini memang kita kantor yang cukup estetik banget lah. Nah, untuk perkenalan diri saya sendiri, saya memang berasal dari Surabaya, yang dimana dulu bisnis utama saya adalah di travel, Cak. Jadi saya punya memulai travel itu di tahun 2018. Sebelum-sebelumnya saya kerja ikut travel. Dari tahun 2013 saya ikut travel. Jadi tour leader, terus ya jadi guide seperti itu. Sampai akhirnya di awal 2018 saya memutuskan untuk membuat travel sendiri. Karena berdasarkan permintaan dari tamu maunya saya yang handle. Tapi tidak mau dengan travel sebelumnya yang saya pernah bekerja. Akhirnya di situ mau nggak mau saya mencoba, akhirnya jalan. Sempat jalan. Dar, akhirnya pandemi itu, Cak. Begitulah ceritanya. Nah, pandemi itu udah travel nggak bisa jalan, akhirnya ketemulah sama si Tom, teman lama yang dulu emang sama si Tom Liwafa ini adalah teman band, main musik. Kita ya temenan kurang lebih hampir 13 tahun lah karena main musik. Ketemu, dia juga saat itu tiba-tiba aja ketemu gitu loh, nggak sengaja. Udah ketemu, tanya bisnismu gimana, gini-gini. Wah, bisnisku hancur. Terus akhirnya ya udah, kita main ke kuliner saat itu. Nah, dari situlah langsung berlanjut. Boleh sebut merek nih ya? Boleh lah. Sesapiku awal mulanya. Ini salah satu founder juga ya? Iya. Itu. Nah, akhirnya dari situlah berkembang. Kita bikin gerakan saat itu sosial berbagi di Indonesia, akhirnya sampai lelang lukisan, ketemulah dengan Cak Bas saat itu. Waktu sebelum nih, singkat cerita, kemarin kan sempat main travel waktu di awal-awal itu. Itu
travel, maksud saya bawanya ke Eropa atau Asia atau umroh pernah? Waktu saya travel kemarin, kebetulan market saya anak-anak sekolah, Cak. Oh. Jadi, ya alhamdulillah kalau di tahun 2020 terakhir sebelum pandemi itu, saya sudah menguasai sekolah se-Surabaya. Oh, jadi memang mainnya di sekolah-sekolah, iya, fokus tapi ya? Program pertukaran pelajar di luar negeri. Oh, untuk anak-anak yang belajar di luar negeri? Iya, jadi travel saya lebih tepat kalau saya pribadi sering dapat sertifikat konsultan edukasi, education consultant lah. Silakan nge-vape dulu aja nggak apa-apa. Bebas di sini ya? Bebas ini. Nggak, promosi gratis juga nih. Ini Mevol, yang ini apa nih? Ini F-Bar. Oh, punyanya Arif. Arif ya? Arif, ya. Jadi sebelum itu Sesapiku kan udah selesai waktu itu ya? Udah selesai. Terus akhirnya masuk ke travel lagi nih? Masuk ke travel lagi. Dengan nama Raja Travel itu ceritanya gimana singkat itu? Nah, jadi memang kenapa pakai nama Raja Travel? Karena kan kita kepikirannya gara-gara ya, saya sama Kobas emang punya brand namanya Raja Sei kan, ya? Raja Sei ya. Pikirnya karena ini bareng-bareng lagi ya, kenapa nggak pakai Raja juga? Karena kebetulan ikonnya dari Raja Travel juga berdasarkan dari nama Raja IT saat itu, Cak. Mikirnya ke sana. Ya. Jadi joinan dengan berapa banyak? Banyak ada beberapa ya. Oke. Gitu. Itu singkat cerita. Kenapa kok waktu itu berani juga? Kan waktu itu masih pandemik juga itu. Awal-awal itu. Ya karena waktu itu kan kita sempat mikir, Cak. Maksudnya saya pribadi mikir ini pandemi akan berakhir, Cak. Nah, ketika pandemi akan berakhir, pariwisata ini apalagi internasional, orang-orang sudah yang mulai haus selama 2 tahun ini akan mulai ngejar itu. Dan peluangnya akan ada di situ. Makanya kita mempersiapkan saat itu trip produk-produk di luar negeri ini untuk ketika pandemi sudah mulai selesai, kita langsung gas itu. Oke. Tapi yang paling seru kenapa kok pertama kali berani ngambil resiko memberangkatkan Leslar Team? Nah, itu kembali lagi. Ini kan seni marketing yang beda nih. Iya. Ya kan, belum dapat penghasilan, tapi berani ngendos artis terkenal. Ya, itulah yang dinamakan apa ya? Dalam berbisnis kita pasti ngutamakan di era sekarang ini kalau kita nggak ada branding, nggak ada bakar duit atau apapun, kita nggak akan bisa dikenal oleh siapapun ya. Jadi kenapa kita saat itu Raja Travel kita berani bakar-bakar duit untuk perjalanan pertama kami, apalagi dengan Leslar lah yang hitungannya nggak murah lah seperti itu. Itu karena kita ingin menunjukkan bahwa Raja Travel ini ada di Indonesia. Karena saat itu memang nama Leslar sendiri juga lumayan lah dikenal di masyarakat nasional lah. Jadi kita mencoba investasi ke sana agar minimal sebelum orang mencoba jasa kita di Raja Travel, minimal orang tahu apa itu Raja Travel kan. Oh gitu. Ya kan. Kalau misal tiba-tiba kita langsung buka, mungkin yang sekitar tahu hanya sekitar inner circle kita aja, nggak sampai meluas ke nasional seperti itu. Jadi sekarang dengan membawa tim Leslar itu banyak positifnya atau negatifnya waktu itu? Awal-awal itu? Positifnya banyak sekali ya. Maksudnya dalam arti banyak yang DM. Kita total traffic impression di Instagram kita saat perjalanan itu total 14 juta aja. Wah, yang itu yang bawa kan? Ya kebetulan sendiri kan? Kebetulan saya sendiri yang bawa. Dukanya apa tuh? Timnya banyak itu. Itu kan awal lagi. Itu awal mula persiapannya gimana? Itu seperti apa itu? Itu kan nggak gampang juga. Awal-awal pandemi itu. Ini yang paling unik. Raja Travel memang mungkin dibilang namanya baru ya, tapi kita mempunyai tenaga profesional yang memang saya sendiri sudah lama dan beberapa tim yang memang di dunia pariwisata udah lama, Cak. Makanya saat itu kita deal-dealan dengan Leslar ini dalam waktu kurang seminggu. Seminggu aja, kurang seminggu. Langsung deal? Kita hari Senin bikin akte ke PT untuk legalitas Raja Travel. Selasa data dari Leslar masuk, Kamis berangkat. Wih, ini rekor sekali ini ya. Iya, saat itu kurang lebih seperti itu. Nah, suka dukanya apa waktu perjalanan itu? Dengan Leslar Entertainment? Kalau suka dukanya sih ya banyak sih ya. Maksudnya lebih banyak sukanya di sana daripada duka. Mungkin kalau duka hanya karena saat itu Lesti tidak bisa naik balon karena memang kondisi kehamilannya. Terus kemudian masalah waktu yang kejar-kejaran karena memang mereka di sana sibuk dengan syuting gitu. Jadi kan itinerary yang memang kita buat tidak sesuai akhirnya saat di lapangan gitu loh. Oh, di lapangan terkadang karena beda-beda lagi, beda kejaran lagi yang sampai kita udah deadline check out dari hotel jam 9 pagi, molor sampai jam 12 karena memang harus aktivitas syuting di hotel kebetulan karena hotelnya bagus kayak gitu. Jadi bikin syuting juga di sana sekalian ya. Full syuting selama di sana. Jadi kalau perjalanan pertama di Turki itu tempat terbaiknya apa itu di sana? Banyak, Cak. Ya, kalau 2 top. Ikonnya Kapadokia. Tapi untung bisa dapat ini ya, dapat apa? Balon ya. Dapat balon. Karena
dengar-dengar kalau balon itu nggak gampang. Nggak gampang. Oke-okean. Itu sempat waktu trip Raja Travel yang bulan Desember 2021 terakhir itu kita nggak dapat balon, Cak. Kita udah daftar semua para peserta, tiba-tiba besoknya diinfo anginnya kenceng. Sedih udah. Sedih sampai akhirnya ada beberapa peserta ikut lagi untuk hanya pengen naik balon saat itu. Oke. Setelah Leslar Entertainment, perjalanan destinasi mana yang udah dikerjakan? Banyak, kita di Eropa, Paris, terus Swiss, Asia, Thailand, pokoknya Asia, Eropa kita kerjain semua, Cak. Umroh kita juga udah mulai jalan nih, beberapa besok tanggal 25 Oktober bulan depan kita ada beberapa jamaah yang besok berangkat umroh. Kalau umroh kerjain sendiri atau kolaborasi? Kita kolaborasi aja. Kolaborasi ya? Karena memang kalau umroh prosesnya agak panjang, tapi kita biar tetap sambil jalan karena menampung amanah dari peserta atau klien kita Raja Travel yang udah percaya dengan kita, ya sudah kita arahkan umroh ke rekanan kita yang baik seperti itu. Oke. Sekarang saya tanya, kalau di Raja Travel ini fokusnya di mana? Kan ada orang yang ikut pamer-pameran, ada yang corporate. Itu seperti apa strateginya yang dilakukan oleh Raja Travel ini? Kalau dari Raja Travel strategi kita dari awal memang sudah fokusnya ke digital ya. Dengan kita bakar duit segitu banyaknya hanya untuk memperkenalkan secara digital. Ya sementara kita fokus ke digital dalam arti kita menjual paket-paket series yang memang banyak diminati oleh market seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga menerima banyak beberapa permintaan MICE atau inisiatif atau private group dari private company, private family lah seperti itu. Oke, balik dengan tadi bakar duit. Dengan membakar duit, memberangkatkan seorang public figure, apa sih manfaat yang didapat, benefitnya sih? Nah ini kan banyak tanya nih, gue pakai endorse, pengaruh nggak sih? Apa kepengaruh nggak? Dari Raja Travel manfaatnya apa tuh? Banyak banget. Jadi apa ya? Ini kembali ke konsep branding ya yang aku tadi bilang di awal. Manfaatnya adalah dengan bakar duit ini itu menciptakan traffic yang dimana orang awalnya nggak tahu itu jadi tahu, Cak. Karena kan konsep bisnisnya seperti ini. Bagaimana kita mau market ini mau mencoba kalau dia nggak tahu. Jadi kan minimal tahu dulu. Ketika tahu dia akan mencoba. Ketika menarik dia akan coba dan mereka coba dan mereka puas mereka akan mengulang. Jadi repeaternya kan seperti itu. Tapi dengar Instagramnya cepat loh naiknya waktu itu. Waktu 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu langsung verified. Ya karena memang dari traffic itu sampai timbul masa media ini banyak yang update tentang antusias atau keseruan Leslar saat di sana. Ini kan salah satu travel yang baru ya? Iya. Ya toh? Banyak dengan travel-travel lainnya yang udah ngetop. Apa sih membedakan Raja Travel dengan yang lainnya nih? Kenapa kok mereka brand-brand besar itu bisa memilih, gue memutuskan memakai Raja Travel nih. Terus cara menghadapinya gimana tuh lawan kompetitor lain yang udah existing? Kita kembali lagi, namanya bisnis travel yang kita jual adalah jasa. Kita tidak punya barang atau sebuah item yang bakal basi, kita nggak punya itu. Namanya jasa ya pasti kita mengutamakan servis atau kualitas bagaimana kita bekerja. Nah, untuk menciptakan itu ya kita harus memberikan para tim ini yang memang profesional melakukan itu. Jadi akhirnya Raja Travel ini ketika kita memberikan pelayanan kepada orang-orang yang punya nama dan besar, mereka pasti akan men-sharingkan atau merekomendasikan kepada teman-temannya itu. Banyak rekomendasi itu ya? Banyak. Ya salah satunya Scarlett ini kan info saya dari manajernya Leslar kemarin waktu di Turki kan, waktu yang punya Scarlett tanya ke Derry. Nah itu awalnya ditembak ke Raja Travel, akhirnya nyambung ke tim kita saat itu. Banyak nggak sih misalnya artis-artis setelah mengendorse Leslar, ayo, aku juga mau ke luar negeri nih. Banyak nggak? Terus antisipasinya gimana itu? Kalau apakah di-okein semua atau gimana itu? Ya enggak, kita juga kalau secara bisnis, kalau secara pertemanan mungkin ya jujur kita sungkan atau apa. Tapi kalau secara bisnis kita juga menghitung. Dalam arti setiap perjalanan ini kan ada kalkulasinya. Ketika kita habis sekian, produk apa yang kita jual ya kita tawarkan. Kalau dari teman-teman artis atau influencer mau kerjasama dengan kita ya ayo kita bikin produk bareng, kita create bareng, kita jual bareng. Itu lebih cengli sih menurut saya, Cak. Oh, gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar endorse, terus hanya mendapatkan traffic, sepertinya traffic kita yang di awal sudah cukup lumayan lah. Lumayan oke ya? Lumayan oke lah, sampai kita dalam waktu 2 minggu udah langsung verified. Jadi sekarang kan perjalanan mulai jalan-jalan nih, ya toh? Ya. Kira-kira dengan sekarang, saat ini ya, kita ngomong saat ini, ya toh? Banyaknya pembukaan penerbangan, destinasi udah dibuka. Kesulitan atau masalah apa yang dihadapin Raja Travel lah? Sebelum endemi kemarin, sebelum pandemi selesai,
banyak dari perusahaan travel ini yang tiarap, Cak, dalam arti dia menahan investasinya. Kita yang memang karena kita saat pandemi yang justru lagi jaya, kita bisa mengeluarkan duit. Nah sekarang ketika sudah memiliki demand yang ramai, travel-travel yang lama ini, yang raja-raja ini udah berani investasi gede-gedean di tiketing. Oh gitu ya? Iya. Nah, terus jadi bermasalah buat Raja Travel juga nggak itu? Enggak, ya karena kita punya demand kan. Jadi ya kalau memang kita nggak dapat tiket, yang kita lakukan, kita malah beli tiket-tiket dari travel agent yang memang dia nggak laku, yang nggak punya demand. Dan itu terbukti kayak Oktober besok, tanggal 6 besok ini kita berangkat. Tanggal 6 ini kemana nih? Ke Turki. Nah ini adalah tiket yang memang dari travel lain tawarkan ke kita karena mereka punya book seat, mereka nggak laku. Tapi kita punya demand. Ya udah kita beli, kita jual dalam waktu sebulan habis. Jadi ini keuntungannya dengan centang biru, support dari teman-teman semua ini dari teman-teman semua juga seperti itu. Jadi memang kita kalau secara kesulitan mungkin dari tiket aja ya yang saling rebutan saat ini. Musim rebutan tiket ini, apalagi udah mau masuk ke 2023. Tapi kalau secara keuntungan ya kita memiliki demand yang lumayan lah, sampai admin juga kewalahan, Cak, untuk balesinnya. Iya. Nah, terus untuk yang 6 Oktober ini persiapannya seperti apa nih? Kalau persiapannya ya seperti biasa lah, kita udah prepare semua, besok tinggal langsung berangkat sih. Ya besok ini hanya kurang lebih sekitar 20 peserta. Dan ada influencer juga yang besok ikut. Mereka nggak mau di-post ya karena mereka tamu kita. Kita bukan endorse gitu. Bukan endorse, ya. Jadi misal nanti mereka post Raja Travel atau apapun ya berarti mereka puas gitu. Kita tidak menyuruh influencer itu untuk ngetek kita atau apapun. Karena mereka juga udah percaya dengan kita untuk melayani perjalanannya. Berarti Raja Travel ini udah terkenal di selebgram ini ya, sama influencer ini ya. Kelihatannya ya. Mau disebutin artisnya influencer? Boleh. Saya boleh lah. Ini apa? Yang bule tuh, Cak, yang cewek. Yang orang Rusia itu. Orang Rusia yang pernah podcast sama yang pernah podcast Nah, itu. itu. Robisen sama istrinya. Sama istrinya itu. Iya. Luar biasa itu. Yang kemarin ada sedikit kiss juga itu ya. Luar biasa. Jadi tahu karena di Raja Travel di sosmed juga itu ya. Itu kekuatan digital ya. Iya, itu ya dari teman-teman kayak Kobas, saya gitulah. Kalau lihat sekarang persaingan begitu banyak, begitu banyak Raja Travel bisnis traveling, apakah masih menguntungkan ya? Bisa aja, Cak. Karena namanya jasa ini kan bisa berupa apa aja. Dan jasa ini nggak terukur loh, Cak. Ya kan? Beda dengan barang ini bisa depresiasi, bisa rugi, terus bisa basi. Tapi kalau jasa ini nggak ada. Selama kita bisa melayani dengan baik, orang bisa malah ngasih lebih, Cak. Oh gitu ya? Iya. Dan itu pun selama dulu saya pernah jadi TL ini, seringkali saya dapat uang-uang lebih. Dalam arti yang memang mereka sudah membayarkan semuanya, segala sesuatunya, karena saya ngasih mereka servis itu berupa foto-foto dokumentasi yang menarik ke mereka, pulang-pulang saya diamplopin 2 juta. Wah lumayan itu ya. Kayak gitu-gitu itu sering. Jadi sebagai owner juga dapat rezeki juga. Iya, nah dalam arti kan itu adalah keuntungan yang memang kita tidak perhitungkan. Iya. Tapi namanya jasa kan kita bisa cari tahu nih celahnya. Mana yang bisa orang membuat kita ini dapat cuan. Dalam arti ya kita nggak usah fokus dulu, wah ini harus menawarkan sekian ini biar dapat cuannya sekian. Nggak usah. Kita kasih aja servis pelayanan yang bagus. Kalau orang puas kita kan bisa dapat lebih yang dari harapan kita. Oke, dari pengalaman membawa tours di Raja Travel, ada nggak yang customernya tuh suka komplain? Ada juga? Pernah nggak ngalamin? Banyak ya. Banyak juga? Banyak. Maunya banyak gitu? Maunya banyak, minta diskon apa, tapi nggak beli apa-apa saat di sana. Itu ada aja. Ada juga? Gitu. Ada aja. Banyak ya, tapi kan kembali lagi kita melayani kan semua netral. Tidak pilih kasih seperti itu ya. Itu udah manusiawi lah hal seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita melayani agar suasana tetap aman, nyaman, terus juga mereka juga bisa nyaman, udah seperti itulah. Oke, terus saya lihat nih, ini kan banyak nih paket-paketnya ini bikinnya gimana nih? Pusing nggak sih kayak gini-gini nih? Paket 2,5 juta misalnya. Enggak, Cak. Kalau kayak gini nih, kalau gini ini sudah produk-produk yang memang sering kita lakukan. Melakukan ya? Ya, di sebelum pandemi dulu. Yeah. Jadi produk-produk seperti ini memang produk bestseller atau recommended market yang ada selama perjalanan. Mungkin nanti nextnya akan diperbarui kayak seperti Turki. Turki kan destinasinya hanya itu aja. Yeah. Mungkin tahun depan akan kita kasih destinasi yang baru dengan arah putarnya yang berbeda seperti itu. Mungkin Eropa juga yang kebanyakan Eropa Barat rame, kita beralih ke Eropa Timur. Atau mungkin kalau nanti Rusia sudah mulai aman lagi, kita mungkin jual Rusia seperti itu. Terus
Kalau teman-teman di sini yang nonton nih, untuk pingin punya bisnis travel tuh gampang atau susah sih? Caranya gimana sih? Apakah langsung buka? Kan kadang-kadang orang, wih ini enak banget nih cuannya travel nih. Gampang susah itu relatif ya. Yang pertama kan memang niat ya, dan terutama mereka harus punya passion hospitality lah. Karena kembali lagi yang kita jual jasa bukan produk. Kalau produk, kalau kita bisnis produk, kita punya modal, kita mungkin nggak punya modal pun kita dropship pun bisa, ya kan? Tapi kalau namanya jasa, ya bagaimana kita meyakinkan orang untuk trust dengan kita. Kita mau jual dari paket manapun itu juga mudah ya. Bisa dibilang dulu saya mau mulai bisnis travel awalnya juga saya modal 0 rupiah, Cak. Itu loh, dalam arti orang trust dengan saya melayani di sana, maunya saya yang bawa, ya udah saya cari sendiri, atur sendiri. Saya nggak bisa DP, saya tarik DP-nya dari tamu saya sampai lunas, ya udah saya bayarkan, saya dapat cuan kayak nggak ngeluarin duit apapun. Gitu ya. Ya intinya bagaimana kita memahami produk knowledge aja lah dan hospitality-nya. Oke, pengembangan ke depan maunya Raja Travel seperti apa yang membedakan dengan travel-travel lainnya nih? Ya kalau dari visi saya sih harapan ke depan nanti pengen banyak kerjasama dengan para agen-agen hotel, maskapai, dan sampai mungkin dengan vendor-vendor yang ada di luar negeri. Nah ini yang yang akan mungkin tahun depan saya kerjakan adalah afiliasi, Cak. Nah banyak orang-orang ini yang berpikir masih pengen punya travel tapi takut modalnya gede gini-gini. Nah saya berpikir, saya dulu melakukan travel nggak pakai modal. Jadi mungkin saya akan lakukan semacam Raja Travel afiliasi. Jadi para teman-teman yang pengen punya travel, dia hanya cukup bikin konten yang menarik, mereka jualan, kita kasih komisi. Oh. Itu nanti akan saya lakukan. Ada ide itu ya? Ada ide yang itu. Membedakan dengan travel lain? Dan kemarin saya coba share itu yang peminatnya juga lumayan banyak. Cuman kembali lagi, aku harus menyiapkan fondasi SDM-nya kita. Oke. Kalau omset tipis-tipis? Masa disebutin, Cak? Udah kelihatan? Ya gitulah. Lumayan lah ya. Lumayan 2 digit lah. 2 digit. Kira-kira boleh nggak penutup apa sih semangat untuk yang nonton ini yang ingin jadi pengusaha nih? Apa ya yang perlu dilakukan ini? Kalau dari saya pribadi, untuk kita melakukan bisnis adalah yang pertama harus fokus dan nikmatin prosesnya. Jangan mencoba untuk berpikir mendapatkan hasil yang instan. Karena kalau misal kita berfokus untuk hasil yang instan, pondasi nggak kuat, nggak lama kita akan runtuh, Cak. Gitu ya. Jadi cuman itu kalau prinsip yang aku tekunin sekarang. Untuk berbisnis? Kalau untuk berbisnis, jaga kepercayaan orang lain, melayanin customer dengan ikhlas hati, jangan banyak mengeluh. Udah itu aja. Dari pribadi supaya mereka semangat ada nggak? Ini kan untuk berbisnis, sekarang dari pengalaman untuk pribadi, dari supaya pribadinya kuat. Oh, kalau saya pribadi ya? Iya. Ya ingatlah kalau kamu masih beban hidup keluarga. Oke, terima kasih Mas Randy. Dan jangan lupa tonton terus Kemudian-kemudianku sharing-sharing, kasih masukan, saran kritik bisa di komen. Oke, salam bengis.